pendapatnya Imam Al-Ghazali mengenai Lailatul Qadar. Kata beliau, qala Al-Ghazali wa ghayruhu annaha tu'lamu fihi bil yawmil awwal minasy-syuhur. Kata Imam Al-Ghazali dan juga pendapat ulama yang lain, dalam kitab itu disebutkan bahwa annaha, bahwasanya Lailatul Qadar itu tu'lamu fihi bil yaumil awwal minasy-syuhur, bisa diketahui dari hari pertama bulan Ramadannya. Ini satu rumusan, yang mana rumusan ini dikomentari oleh seorang ulama besar namanya Abul Hasan. Sejak, kata Sayyidina Abul Hasan, sejak aku mendengar rumusan ini dari Imam Al-Ghazali, saya itu nggak pernah tidak dapat Lailatul Qadar. Fa in kana awwalahu yaumul ahad aw yaumul arbi'a, kalau malam 1 Ramadannya itu jatuh pada hari Ahad atau hari Rabu, fahiya lailatul tis'in wa isrin, fahiya, maka Lailatul Qadarnya lailatul tis'in wa isrin, malam tanggal 29. Itu kalau Ramadannya Ahad atau Rabu. Au yaumul itsnain, atau hari tanggal 1 Ramadannya hari Senin, fahiya lailatul ihda wa isrin, maka Lailatul Qadarnya tanggal 21 Ramadan. Jadi kalau tanggal 1 Ramadannya Senin, Lailatul Qadarnya 21 Ramadan. Au yaumus sulasa awil Jum'ah, atau tanggal 1 Ramadannya itu Selasa atau Jumat, Selasa Jumat, fahiya lailatul sab'in wa isrin, maka Lailatul Qadarnya malam tanggal 27. Awil khamis, fahiya lailatul khamsin wa isrin, atau tanggal 1 Ramadannya hari Kamis, hari Kamis, fahiya lailatul khamsin wa isrin, maka Lailatul Qadarnya malam tanggal 25 Ramadan. Au yaumus sabt, fahiya lailatul salasin wa isrin, atau misal Ramadannya tanggal 1-nya itu Sabtu, maka Lailatul Qadarnya tanggal 23 Ramadan. Nah, tahun ini kita Ramadannya Kamis. Kamis. Ada yang Rabu? Kamis semua insyaallah. Kamis. Menurut rumusan ini Lailatul Qadarnya 25 malam ini. Malam Kamis, malam 25 kapan? Malam besok ya. Malam Jumat nanti. Malam Selasa. Insyaallah masih ada kesempatan. Ingat, ini bukan terus tidak menghidupkan yang lain. Ini menurut Imam Al-Ghazali, sehingga kita punya patokan yang lebih difokuskan. Secara umum baginda Nabi itu 10 malam yang terakhir malam-malam ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. 29
Ini sekarang malam Ahad ya. Tanggal berapa Ramadan? 25 Ramadan. Ya malam ini kan? Malam ini. Malam 25 ya malam ini berarti. Ya malam ini, malam ini. Nggak ada yang lewat. Insya Allah semua secara umum siapa yang sholat tarawih full sepanjang bulan Ramadan, dia dapat Lailatul Qadar. Nah, namun kenapa kalau misalnya tahu rumusan ini, maka di malam tertentu yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kita bisa banyak nambah. Berarti malam tadi 25. Siapa yang tarawih malam ini semua dapat Lailatul Qadar. Siapa yang tahajud malam ini dapat Lailatul Qadar. Terakhir, siapa yang sholat subuh malam ini Lailatul Qadar. Dalam hadis riwayat Muslim, Lailatul Qadar itu kalau orang bisa menjaganya dua, pasti dapat bagian bihadzin wafir. Faqad adraka Lailatul Qadri bihadzin wafir. Dia mendapatkan Lailatul Qadar sempurna mulai maghrib sampai subuh kalau dia dua dijaga. Yang pertama sholat maghrib dan isya. Kalau tidak di isya ini, yang kedua sholat subuh berjamaah. Karena hadis riwayat Imam Muslim, man shalla subha bil jamaah faka'annama qoma al-lailata kullaha. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia dihitung sholat terus sepanjang malam dari maghrib sampai subuh. Alhamdulillah yang duduk di Masjid Miftahul Huda sholat subuh berjamaah. Jadi malam ini kita mulai maghrib sampai subuh dihitung sholat, zikir, baca Quran terus, walaupun tadi ngorok. Ngoroknya dihitung zikir. Kenapa? Karena ditutup dengan subuh berjamaah. Masya Allah. Perkara yang membuat bergembiranya orang dulu itu bukan ayam goreng, bukan kolak. Kalau bisa nangis di hadapan Allah, bisa zikir, bisa baca Quran, bisa sholat subuh. Kemudian tentang ayat Lailatul Qadar itu ada di 2 surat. Surat yang pertama dalam surat Ad-Dukhan ayat 3. Tadi subuh saya baca surat Ad-Dukhan. Tadi nanya sama Pak Darman, Pak Darman, kalau bukan Jumat kan bukan sajadah. Iya kan? Pendek mau panjang? Terserah Ustaz. Jadi saya ingat Ad-Dukhan ayat 3. Tadi kita baca surat Ad-Dukhan sempurna dari awal sampai akhir. Di subuh insya Allah Lailatul Qadar malah menurut Imam Ghazali. Jadi kita itu ngomong itu harus ada kata siapa gitu, jangan bukan kata saya, kata Imam Al-Ghazali. Keterangannya di mana? Dalam kitab I'anatul Talibin jilid 2 halaman 257, bahwa kalau Ramadannya tanggal 1-nya Kamis, Lailatul Qadarnya tanggal 25. Subuh kita baca surat Ad-Dukhan. Jadi Lailatul Qadar itu di 2 surat. Yang pertama Ad-Dukhan ayat 3, nanti buka. Fiha Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan Allah pada malam yang diberkahi.
Jadi Al-Quran itu diturunkan di malam yang diberkahi. Itu At-Dukhan ayat 3. Lalu malam yang diberkahi itu malam kapan? Ayat yang kedua di surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maksud malam yang diberkahi Al-Quran diturunkan itulah malam Lailatul Qadar. Ada orang bertanya, kalau Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, Pak Ustaz, kenapa yang diperingati nuzulul Qur'annya tanggal 17 Ramadan? Kan Lailatul Qadar itu turunnya Quran, kok yang diperingati 17 Ramadan? Maka jawabannya, jadi Quran itu diturunkan 2 kali. Fasenya itu 2 kali. Fase pertama sekaligus ke suatu tempat namanya Lauhul Mahfuz, itulah malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu Al-Quran diturunkan sekaligus 30 juz itu ke suatu tempat namanya Lauhul Mahfuz. Al-Quran surat Al-Buruj, fi Lauhin Mahfuz. Lalu itulah malam Lailatul Qadar. Lalu dari Lauhul Mahfuz dibawa oleh malaikat Jibril wahyu kepada Kanjeng Nabi Muhammad, berangsur-angsur, tidak langsung 30 juz. Satu ayat ini. Nah, ayat yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ayat itu diturunkan kata para ulama 17 Ramadan. Jadi ayat yang pertama itu di 17 Ramadan, maka diperingati nuzulul Qur'annya ini 17 Ramadan, karena 17 Ramadan itu ayat pertama yang turun kepada Kanjeng Nabi. Adapun di Lailatul Qadar 30 juz seluruh Quran diturunkan Allah ke suatu tempat namanya Lauhul Mahfuz. 17 Ramadan itu ayat pertama wahyu Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Jadi Al-Quran itu 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Siapa hafal Quran disyafaati oleh Quran, dia, keluarganya, terus yang punya mata rantai sampai Nabi Adam, selamat semua, sebab satu orang di jalur itu habis Quran. Nah, alhamdulillah kita semua itu habis Quran. Habis Quran kita, walaupun tidak 30 juz, kita habis qul huwallahu ahad. Alhamdulillah, itu habis Quran juga. Jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini semua istimewa. Tidak kate yang gak istimewa, makanya diiri oleh umat-umat terdahulu. Nabi bilang, man qara'a qul huwallahu ahad faka'annama qara'a sulusal Qur'an. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad sekali,
dia pahalanya seperti membaca sepertiga Quran. Itu ada hadisnya bahwa qul huwallahu itu hafal Quran. Jadi dapat pahala haji umroh bagi orang sholat subuh berjamaah sampai isyraq, kemudian sholat 2 rakaat sholat isyraq, maka dia pulang dapat pahala haji dan umroh sempurna. Tapi beda dengan haji beneran. Baca qul huwallahu 3 kali dapat pahala hatam Quran, tapi berbeda dengan hatam beneran. Tapi satu kebaikan sudah dianggap hatam Quran. Baca 3 kali, karena kalau sekali 1/3, kalau 2 kali 2/3, kalau 4 kali 1/3, satu Quran dengan 1/3 lagi. Kalau 1000 kali, jadi kalau kita itu mau ibadah panjang, semalaman nih tarawih, atau habis tarawih pengen sholat semalam suntuk sampai subuh, bacaan pertama setelah Fatihah baca qul huwallahu 1000, rakaat kedua 2000, rakaat ketiga lagi 3000, sampai subuh juga itu. Cuman berat. Ngapa lah Pak Ustadz berat? Memang kebaikan itu semakin banyak semakin berat. Kok berat? Pahalanya itu loh yang membuat berat. Ibarat kita itu kalau ngangkat beras 1 kilo, tambah lagi 2 kilo, tambah sekarung, tambah berat itu. Makanya tambah gak kuat. Yang kuat tuh siapa? Yang sudah ada latihan dan gotor badannya. Wah, heran kita ngelihat orang di pasar, kenapa lah ngangkat karung 50 ton kuat tuh. Wah, kita 1 kilo aja sudah menggis. Karena dia sudah latihannya banyak. Makanya Ramadan ini ngapa lah berat tarawih panjang-panjang. Karena suruh latihan 2 bulan tidak latihan. Rajab Sya'ban kan suruh latihan itu. Allah barik lana fi Rajab Sya'ban balighna Ramadan. Jadi 2 bulan sudah latihan. Ada lagi orang bertanya, Pak Ustadz, kalau ayat pertama tadi yang diturunkan itu adalah Iqra Bismillahirrahmanirrahim. Ngapa kok enggak ditaruh di susunan Quran itu malah Al-Fatihah? Bukan Iqra. Ada orang bertanya begitu. Kok susunan Quran itu surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, ngapa enggak Iqra? Kalau memang yang pertama itu yang turun Iqra. Nah, ini kalau kita tanya bingung kalau nggak pernah ngaji ini. Iya ya, ngapa nggak itu ya? Nah, itu. Jadi jawabannya itu dulu ketika di zaman Nabi belum terbukukan susunan seperti itu, masih dihafal di dada para sahabat habis Quran. Bahkan Nabi melarang menulis Quran. Quran nggak boleh ditulis, Quran cukup dihafal. Jadi nggak boleh ditulis Quran zaman Nabi itu, nggak boleh. Nabi melarang menulis Quran. Jadi Quran itu nggak boleh ditulis di zaman Nabi itu, cukup dihafal. Maka ada seorang sahabat yang diizinkan oleh Nabi untuk menjadi juru tulis Quran. Walaupun tidak dibolehkan secara umum, tapi Nabi nyuruh seorang sahabat namanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu juru tulis Quran zaman Nabi. Yang lain tidak boleh. Yang lain suruh ngapal aja. Akhirnya sahabat tuh ada yang hafal ayat ini, surat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini. Nah,
wafat. Al-Quran belum ditulis, belum dibukukan seperti yang kita ketahui ini sekarang. Nabi wafat. Setelah Nabi wafat, terjadi peperangan. Di antara peperangan itu, nama peperangannya Bi'ru Ma'unah. Bi'ru Ma'unah. Di peperangan Bi'ru Ma'unah itu banyak sahabat yang habis Quran wafat, syahid. Maka Sayyidina Umar berpikir, wah bahaya ini kalau yang habis Quran mati semua ini. Kata siapa? Kata Sayyidina Umar, wah bahaya ini. Akhirnya Sayyidina Umar datang sama presidennya. Siapa? Khalifahnya Abu Bakar. Abu Bakar, khalifah pertama kan Abu Bakar. Usul Sayyidina Abu Bakar agar Al-Quran dijadikan satu buku. Maka Abu Bakar bilang, masa saya harus mengerjakan sesuatu yang dulu Nabi melarang? Kan tidak boleh. Bid'ah ini. Bid'ah ini Umar. Gak boleh ini. Nabi dulu melarang Al-Quran ditulis, dibukukan begini. Tidak boleh Umar. Bid'ah ini. Nah, jadi kalau bid'ah semua sesat, ini Quran ini bid'ah juga dikumpulkan jadi satu. Maka Sayyidina Umar bilang, memang Sayyidina Abu Bakar betul, Nabi nggak memperbolehkan, tapi saya tuh punya pikir bagus kayaknya ini kalau dikumpulkan. Sebab kalau nanti belum sempat dikumpulkan, ini yang habis Quran pada mati semua. Data Quran kita mau ambil dari mana Abu Bakar? Sudah mati semua. Ini banyak yang meninggal nih di rumah Una. Sudah. Pokoknya Abu Bakar bagaimana kumpulkan habis Quran yang masih ada, kita kumpulkan Quran sempurna. Akhirnya karena didesak oleh Sayyidina Umar, Abu Bakar manut pula. Akhirnya dipanggillah Zaid bin Sabit, masih hidup, juru tulis tadi. Nah, ini hikmahnya cuma satu tadi. Jadi dia yang betul tak di Quran? Betul, kata saya. Jadi diteliti. Setelah kumpul semua, ada lagi nggak kira-kira selain ini? Yang ini. Akhirnya semua sudah dirasa sempurna, dicek oleh Zaid bin Sabit sempurna. Akhirnya disusun surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, dan sampai seterusnya. Maka Quran pertama yang dibukukan itu belum ada titiknya, belum ada harkatnya. Yang bisa baca orang Arab asli yang memang tahu dengan Quran saja. Ini belum ada. Lalu direvisi ketika masanya Khalifah Utsman, sehingga ada istilahnya Rosem Utsmani. Rosem itu tulisan, Utsmani metodenya Sayyidina Utsman, dikasih titik, dikasih harkat, akhirnya yang bisa baca semua orang bisa baca, walaupun bukan orang Arab. Kita pun juga bisa baca. Coba nggak ada harkatnya, gundul seperti itu. Gundul kayak kitab gundul. Kitab gundul itu kitab kuning, kitab gundul, nggak ada harkatnya. Kalau ada harkatnya gondrong, nggak ada titiknya, kita nggak bisa baca. Qul huwallahu ahad aja bingung bacanya gimana ini, nggak ada titiknya, nggak ada beda antara qaf dengan fa dengan qaf dengan fa. Kalau nggak ada titiknya, nah itu sejarahnya Quran. Maka orang yang habis Quran ini dia orang yang istimewa. Ala inna lillahi ahlun, ala inna ahlallah ahlul Quran wa khassatuh.
Maka alhamdulillah kita oleh Allah diberi hafalan Quran, Qul huwallahu ahad, surat Al-Fatihah. Mungkin ada lagi ayat yang lain, surat yang lain. Mungkin ada yang hafal Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Mungkin ada yang lebih panjang lagi, hafal surat Al-Buruj, hafal surat Sabbihisma rabbikal a'la. Itu Quran itu. Surat Waqiah, surat Yasin ya, Haji. Jangankan sampai hafal banyak-banyak kayak gitu. Zaman Nabi Isa orang baru belajar bismillah, belum betul itu. Baru belajar bismillah, belum betul, bahkan bismillah itu belum hafal. Maka Allah nurunkan wahyu kepada Nabi Isa. Istahyaitu ya Isa an u'adziba 'abdi binari fi batnil ardi wa waladuhu yadhkuru ismi ala wajhil ardi. Aku malu wahai Isa nyiksa mayit di alam kubur kalau dia itu punya anak yang nyebut-nyebut nama aku di muka bumi. Baru nyebut bismillah itu ayahnya terbebas daripada azab. Apalagi bukan sekedar bismillah, sempurna dengan surat Al-Fatihah. Maka kita ini jadi orang sholat nih sudah soleh. Maka Nabi Ibrahim, kenapa Nabi Ibrahim itu minta anak yang bisa mendirikan sholat? Nabi Ibrahim itu tidak minta yang banyak. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas sholati, ya Allah jadikanlah aku menjadi orang yang mendirikan sholat. Jadi mendirikan sholat ini orang bisa sholat 5 waktu itu hebat itu. Makanya nggak semua orang bisa sholat 5 waktu itu. Sudah itu dipilih dari yang sholat 5 waktu itu, dipilih yang bisa berjamaah. Dari yang bisa berjamaah, ada yang berjamaah dengan istrinya di rumahnya. Ada lagi dipilih yang istimewa lagi, berjamaah di tempat adzan berkumandang, di masjid, di mushola. Istiqomah. Dari yang sholat berjamaah di tempat adzan berkumandang itu dipilih lagi, ada yang bolong-bolong, ada yang setengah-setengah, ada yang kadang kalau sempat berjamaah, kalau enggak lewat. Ada yang tidak mau ketinggalan. Selama 40 hari, siapa yang man sholat bil jamaah arba'ina yauman bil jamaah yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atu minan nar, bara'atu minan nifaq. Siapa yang bisa sholat berjamaah selama 40 hari saja, tidak pernah tertinggal takbiratul ula, 40 hari aja, langsung terbebas dari 2, terbebas dari sifat munafik, terbebas dari api neraka. 40 hari, apalagi lebih lagi, apalagi seumur hidup. Inilah yang perlu dihadirkan dalam benak kita, supaya kita ini bisa berusaha terus di sisa-sisa umur ini. Maka siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, ibadah sebentar dianggap selama 83 tahun, tidak pernah maksiat walaupun sekedip mata. Wow. Siapa yang dapat Lailatul Qadar, ibadah sebentar di malam Lailatul Qadar, maka dia dianggap hidup 83 tahun tidak pernah bermaksiat walaupun sekedip mata. Sholatnya full, sholatnya paling tinggi berjamaah di tempat adzan berkumandang selama 83 tahun. Tahajud di malam hari enggak pernah tinggal, duha, rawatib. Masya Allah, ini barokahnya Lailatul Qadar. Alhamdulillah,
kita di malam ini 25 Ramadan menurut rumus Al-Ghazali, tanggal 1-nya Kamis, tahun ini tanggal 1-nya Kamis, Ramadannya, Lailatul Qadarnya malam tadi 25 menurut Al-Ghazali. Bukan terus besok tidak iktikaf lagi, sudah dapat saya terus lagi, tak apa-apa. Sehingga andaikan kita malam ini mungkin habis tarawih tidur, sudah dapat Lailatul Qadar, ditutup. Intinya tertinggi kata para ulama, subuh di malam itu dia berjamaah. Alhamdulillah, siapa yang sholat subuh berjamaah dianggap sholat sunnah semalam suntuk, maka malam Lailatul Qadar penuh. Mudah-mudahan ini barokah bagi kita semua, dosa kita diampuni, kita diberikan keberkahan malam Lailatul Qadar tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan yang penuh berkah bagi kita semua. Ada yang mau tanya? Ya, gimana Pak Haji? Dua pertanyaan dulu. Pertama, kenapa surat itu tidak bersurat Al-Muluk. Oh iya, iya. Pernah ada orang dapat menunjuk perkara dua. Gimana Pak Haji? Dapat Lailatul Qadar itu 1 atau 2 kali dalam satu pekan itu. Oh iya, nah ini pertanyaan bermutu ini. At-Taubat yang pertama tidak pakai bismillah. Kenapa di situ At-Taubat tidak pakai bismillah? Bahkan hukumnya haram membaca surat At-Taubat di permulaan ya, dengan baca bismillah, tidak boleh. Maka dia bukan bismillah tapi baca ta'awud. A'udzu billahi minan nar wa min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar. Al-izzatu lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minina bara'atum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar. Nah, baru baca. Alasannya dilarang karena di surat At-Taubat itu banyak menceritakan tentang perang, memancung leher, sehingga nggak layak, kata para ulama. Surat itu bercerita tentang keganasan itu. Nah itu diantara alasannya. Tapi kalau nanti sudah masuk beberapa ayat, yang penting bukan di permulaan, boleh. Nah, yang penting di permulaannya itu sebagian alasan ulama. Kemudian, mungkinkah orang mendapatkan Lailatul Qadar itu 2 malam? Mungkinkah? Tidak mungkin, karena Lailatul Qadar itu cuman semalam. Dalilnya semalam. Fiha lailatun khairun min alfi syahr. Fiha di dalamnya, fihi di dalam bulan Ramadan, lailatun terdapat 1 malam. Khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kalau ada orang memulai Ramadannya misalnya beda Pak Ustaz, dia Rabu, kemudian sebagian Kamis. Ya kalau dia Rabu, keyakinan dia menurut Imam Al-Ghazali tadi, maka Lailatul Qadarnya tanggal berapa tadi kalau Rabu? Enggak, kalau Rabu berapa tadi? 29. Ahad dan Rabu tadi kan. Kalau Ahad dan Rabu Lailatul Qadarnya 29. Kalau Kamis 25. Makanya ini sekedar rumusan. Tetapi rumusan ini dikomentari oleh ulama besar namanya Abul Hasan. Saya tidak pernah sejak balik tidak pernah terlewat Lailatul Qadar
sejak saya tahu rumusan ini, itu kata Abul Hasan, itu ulama besar. Jadi bukan terus kita menyepelekan beliau itu ya orang hebat, nah, itu punya keistimewaan. Jadi tetap mendapatkan Lailatul Qadar itu semalam. Makanya karena tetap ini dirahasiakan, berarti walaupun sudah dirumus oleh Al-Ghazali, bisa terjadi pula di lain tak, bisa saja. Makanya kalau menurut rumusan Al-Ghazali kita sudah menghidupkan malam ini, bukan terus kita bangga besok nggak katek lagi Lailatul Qadarnya, sudah 25 semalam. Jangan seperti itu. Tetap ini 10 hari yang terakhir tetap kita hidupkan sampai pada akhir. Berarti kalau begitu percuma baik pendapat Ghazali itu. Bukan percuma, itu patokan menurut Al-Ghazali. Bukan terus yang lain itu tidak perlu kita hidupkan. Itu karena mungkin bisa juga Al-Ghazali bisa lewat juga, namanya manusia. Tapi apa yang disampaikan beliau itu sesuatu perkara yang tidak bisa dikesampingkan juga. Jadi 25 misalnya semalam sudah menurut Al-Ghazali Lailatul Qadar, 26 tetap kita hidupkan lagi, 27, 29 sampai 29 tambah 1 30. Alhamdulillah. Nah, inilah pentingnya mengetahui pendapat-pendapat para ulama. Jadi bukan terus kita bilang Lailatul Qadarnya sudah lewat 25 menurut Al-Ghazali. Iya, alhamdulillah di 25 kita menghidupkan, tapi bukan terus libur. Nah, saya sudah Lailatul Qadar. Udah, jangan kayak gitu. Siapa tahu lewat juga, namanya Al-Ghazali juga makhluk gitu. Tapi alhamdulillah dengan rumusan itu sudah kita hidupkan. Makanya kalau orang dulu itu bukan sekedar mencari malam ganjil 10 akhir terus semua, termasuk yang genap juga. Karena Lailatul Qadar itu malam ganjilnya kalau Ramadannya itu 29 hari. Misalnya kan kadang terjadi 30 hari itu bukan 30 hari. Sebulannya bukan 30 hari tapi 29. Jadi kalau Ramadannya itu tidak 30 hari, Hijriahnya itu cuma 29 hari, maka malam ganjilnya justru di tanggal genap 20, 22. Itu malam ganjilnya mana di tanggal genap. Nah, kalau Ramadannya lengkap 30 hari, malam ganjilnya ya yang ganjil 21. Makanya kenapa 10 hari itu semua ya mulai 20, 21, 22, 23. Alhamdulillah. Ada lagi? Boleh. Dari keterangan Ustaz tadi. Yang lalu-lalu itu berarti sudah diketahui ya Ustaz ya. Ada yang menjumpai ini. Tapi sepengalaman saya sampai sekarang itu belum ada ustaz atau siapapun yang mengatakan bahwa tahun lalu Lailatul Qadarnya malam sekian misalnya. Tahun yang kemarin jatuh malam sekian, saya belum pernah dengar Ustaz. Iya, memang. Jadi makna rahasia tadi. Jadi walaupun ada orang mengaku, aku dapat Lailatul Qadar, ya boleh kita percaya, boleh tidak. Sebab Lailatul Qadar itu tetap malam rahasia. Ketika disampaikan oleh Al-Ghazali tadi, kalau tanggal 1-nya hari ini, maka Ramadannya hari ini, itu bagi kita boleh percaya, boleh tidak.
bukan terus kita memastikan. Sehingga seandainya 25 Ramadan telah kita hidupkan sesuai dengan rumusan Al-Ghazali, maka 26 tetap kita tetap semangat. Siapa tahu, karena bentuknya rahasia semua. Jadi makna rahasia itu yang tahu hanya Allah. Kalaupun ada yang dibuka, maknanya kasyaf. Maka diceritakan, kata guru saya, kalau Lailatul Qadar itu turun, air laut jadi manis. Air laut jadi manis di antara perkara kasyaf yang dibuka kepada sebagian hamba. Bukan terus kalau kita ini sepanjang bulan malam Lailatul Qadar nyicipi air laut tidak pernah manis, asin terus, berarti nggak ada Lailatul Qadarnya ini. Bukan. Itu sebagian yang ditampakkan kepada sebagian orang khusus, orang yang sangat bersih hatinya, sehingga Lailatul Qadar itu bisa tampak di air laut jadi manis. Ada tanda-tandanya sekian dan sekian. Nah, itu tetap, walaupun itu tetap kita tidak bisa memastikan bahwa ini Lailatul Qadar, tetapi ketika misalnya 25 ini rumusan Al-Ghazali, mudah-mudahan tepat. Maka 26 saya akan semangat lagi. Kenapa? Karena Nabi ya. Karena Nabi 10 hari yang terakhir terus gitu. Jadi memang belum ada ustadz yang mengatakan tahun kemarin. Walaupun ada, tetap tidak pasti. Sekelas Al-Ghazali saja tetap tidak pasti menurut rumusan, hanyalah rumusan gitu. Tetapi rumusan tadi ada sebagian ulama, tadi Abul Hasan ya, Abul Hasan mengatakan bahwasanya, kata beliau, qala Syekh Abul Hasan, wa mundu ballagtu sinnar rijal ma fatatni Lailatul Qadar bihadhil qa'idatil mazkurah. Sejak aku balik, saya belum pernah terlewatkan Lailatul Qadar sejak aku tahu rumusannya Al-Ghazali. Itu kata Abul Hasan. Kita pun boleh percaya, boleh tidak, karena itu praktek yang terjadi kepada beliaunya, bukan kepada kitanya. Itu. Jadi ketika ada orang ngaku, maka ya kita yang mendengar boleh percaya, boleh tidak. Kalaupun percaya, kita tengok orangnya, ini nggak pernah bohong ini, percaya aja. Itu. Jadi memang selama ini kita nggak pernah. Tahun kemarin Lailatul Qadarnya tanggal ini. Kalaupun ada orang mengomentari, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Itu sehingga makna rahasia. Kenapa dirahasiakan? Karena supaya kita itu kalau perlu dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan ya istiqomah terus. Makanya orang dulu itu menghidupkan malam Lailatul Qadar itu bukan 10 hari yang terakhir saja, mulai dari tanggal 1 karena ada yang berpendapat lagi Lailatul Qadar itu bisa mungkin juga terjadi mulai tanggal 1. Nah, bahkan sampai seperti itu. Bisa dipahami, Pak? Alhamdulillah. Ada lagi? Masya Allah. Ya. Kenapa Allah tidak memberitahu pertemuan maut jodoh ketika Kenapa? Pertemuan maut jodoh ketika. Kenapa Allah tidak memberitahu pertemuan maut jodoh rizki? Waduh, nggak tahu saya kalau kenapa. Karena memang keputusannya memang Allah tidak menentukan. Jadi pertemuan itu seperti perjodohan.
Kita nggak pernah dikasih tahu oleh Allah, kamu soleh, jodohmu itu loh Fatimah putrinya Haji Arif. Belum pernah. Pak Darman, Pak Haji juga belum pernah. Tapi tiba-tiba ketemu. Maka dari sini wa min ayatihi, nah, termasuk tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqakum min anfusikum azwaja, diciptakan dari diri kamu pasangan. Tidak ditentukan siapa orangnya, tapi pasangannya sudah ditentukan. Tapi tidak disampaikan siapa orangnya. Itu. Jadi kalau ditanya kenapa, itu yang tahu hanya Allah. Tapi kita harus yakin, memang nggak pernah ditentukan. Kemudian maut, kapan matinya, nggak pernah ditentukan. Bahkan Al-Quran bilang, ma tadri nafsum madza taksibu gada. Ma tadri nafsun madza taksibu gada. Tidak pernah ada orang tahu besok mau ngapain. Besok mau ngapain. Makna besok itu bukan sekarang hari apa? Ahad. Bukan hari besok itu Senin. Hari besok itu dari detik ini yang sekarang, detik berikutnya. Dari menit ini, menit ke berikutnya. Dari jam ini ke jam berikutnya. Dari hari ini, hari berikutnya. Dari bulan, minggu, bulan. Nah itu maksudnya besok tuh. Bayangan besok itu kan besok, bukan besok enak nanti zuhur. Nggak tahu kita. Mata dari nafsun, maksud nggak ada tahu apakah masih hidup, apakah sudah dikubur. Makanya supaya sholatnya itu khusyuk, kata para ulama, kalau misal sholat subuh sebelum takbir syukur dan harap. Ya Allah, terima kasih. Subuh ini kok engkau tegakkan di barisan shop ini bersama hamba-hambamu yang baik menurut saya, karena nggak mungkin kalau tidak baik engkau tegakkan di sini dia. Jadikanlah subuh ini subuh terbaik. Siapa tahu ini subuh terakhir bagi saya, ya Allah. Duhur saya udah dikubur. Akhirnya sholatnya itu lain itu. Duhur masih datang lagi. Sama kayak subuh tadi. Siapa tahu duhur terakhir, asar sudah dikubur. Sama Ramadan ini sungguh-sungguh, siapa tahu Ramadan terakhir, Ramadan depan sudah dikubur. Nah, itu jadi kubur itu nggak boleh kita lupakan. Memang walaupun tak mau pasti ke kubur itu. Maut, rizki ya, dan seterusnya itu tidak supaya kita berusaha. Kalau nanti sudah ditentukan, nanti tidak usaha. Misalnya ditentukan kamu matinya pada hari ini, tanggal ini, tahun ini, ya sudah. Poya-poya dulu, nanti pas tinggal seminggu tobat. Jadi nggak ditentukan itu supaya kita semangat. Lailatul Qadar juga tidak ditentukan supaya bukan sekedar 10 terakhir, malah dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir. Kalau ditentukan Lailatul Qadar, Allah tentukan tanggal 27 Ramadan. Wah, enggak puasa, enggak tarawih, pokoknya yang penting 27-nya ini. Nah, itu. Jadi hikmahnya itu, Pak. Ada lagi? Insyaallah. Semoga perjumpaan di pagi hari ini perjumpaan yang berkah bagi kita di bulan Ramadan, 25 Ramadan, hari Ahad, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan sampai berjumpa dengan hari raya Idul Fitri, dilanjutkan ketemu dengan bulan Syawal. Jangan lupa nanti ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Agar apa? Agar kita
kita dihitung 1 tahun puasa. Jadi kalau kita ini Ramadan puasa ditambah 6 Syawal puasa, seandainya nanti mati di tahun ini, meninggal sedang berpuasa, tidur sedang berpuasa, di mana saja sedang berpuasa. Karena kata Nabi, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal fa ka'annama shoma ad-dahra kullah. Siapa yang berpuasa Ramadan lalu berpuasa 6 hari di bulan Syawal, dia dihitung 1 tahun puasa. Maka atas pentingnya ini 6 hari di bulan Syawal jangan sampai lewat. Maka 30 hari kita puasa itu seperti puasa 10 bulan, 300 hari, karena 1 harinya dilipat ganda 10. Wal asr wal hasanatu bi asyri amsalha. 1 kebaikan dikasih pahala 10. 1 hari 1 kali 10 1 dinilai 10. Jadi kalau 10 kali 30 300 itu 10 bulan, ya kan? Nah, kurang 2 bulan lagi, 6 hari 62 bulan pas. Semoga berjumpa lagi Ramadan tahun depan. Ramadan tahun depannya lagi. Maknanya kita pengen hidup itu bukan untuk hanya sekedar bersenang-senang, namun ingin supaya masih diberi kesempatan memperbaiki diri, menambah bekal kebaikan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Ini acaranya pagi ini mendadak, ini tidak ada info. Pagi baru Pak Darman saya suruh sini. Jadi saya tadi berangkat dari Palembang jam 11:30 semalam. Ini baru Pak Ustadz mau nengok lokasi pondok di Ulak Paceh. Jadi bukan nongkrong, buka sahur di samping Pak Haji Isran. Pak Darman suruh sini ngaji dulu tak. Alhamdulillah, semoga perjumpaan ini berkah insyaallah. Mudah-mudahan Ramadan kita puasanya diterima, badannya sehat, pokoknya kebaikan sesuai apa yang menjadi keinginan kita semua. Keluarga sehat, semua selamat, berkumpul di dunia, berkumpul di akhirat di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal Amin. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Oh, sama Pak Haji. Sama-sama Pak Haji. Oh iya Ustadz, dia jam 7 jam 8 ini ke Ulak Paceh, ke pondok itu. Nanti ada ponakan yang ngantar. Di Pejering mati lampu, nggak ada sinyal. Nanti pokoknya jam 7 jam 8 dia OTW ke pondok Ulak Paceh itu. Kang, jangan nunggu jam 7, jam 8. Kalau bisa sekarang aja, karena kondisi untuk dari Sekayu ke Palembangnya ini nggak bisa diprediksi sekarang. Takutnya macet kan.